Selamat pagi kepada kita semua. Nama saya Ari Ezawinata Ginting dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan memperkenalkan sebuah kemampuan Java Programming, yaitu pengenalan soket. Di sini ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas pemrograman internet yang diberikan kepada kami sebagai mahasiswa. Baiklah, langsung saja kita lihat penjelasannya. Pertama-tama kita akan mengetahui apa soket itu terlebih dahulu. Soket adalah interface pada jaringan yang menjadi titik komunikasi antar mesin pada internet protokol. Dan tentunya tanpa komunikasi ini tidak akan ada pertukaran data dan informasi jaringan. Soket terdiri dari elemen-elemen utama sebagai berikut. Yang pertama itu protokol, yang kedua itu local IP, yang ketiga itu local port, dan yang keempat itu remote IP, dan yang kelima itu remote port. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis soket. Yang pertama itu adalah soket lokal atau AF_Unix. Yang kedua itu soket networking atau AFINET, yang terdiri dari soket stream atau SOC stream dan soket datagram atau SOC datagram. Ini merupakan arsitektur jaringan client server, di mana kadang-kadang struktur aplikasi bersifat client server. Sebuah aplikasi server menyediakan layanan seperti akses ke database, menyediakan waktu jaringan, autentifikasi, dan berbagai akses ke sumber daya atau menyajikan percakapan chatting. Aplikasi klien kemudian diciptakan dengan memanfaatkan layanan ini. Selanjutnya kita akan membahas client server. Client server sendiri merupakan suatu bentuk arsitektur di mana klien adalah perangkat yang menerima dan menampilkan atau menjalankan aplikasi software komputer, dan server adalah perangkat yang menyediakan dan bertindak sebagai pengelola aplikasi, data, dan keamanannya. Kelebihan dari client server yaitu yang pertama itu lebih aman, yang kedua semua data dapat di-backup pada satu lokasi sentral, yang ketiga kecepatan akses lebih tinggi karena penyediaan fasilitas jaringan dan pengelolaannya dilakukan secara khusus oleh suatu komputer yang sebagai server yang tidak dibebani dengan tugas lain sebagai workstation. Kekurangannya yaitu yang pertama membutuhkan administrator yang andal, yang kedua itu pelaksanaannya mahal, dan yang ketiga yaitu jika server mati maka komputer klien akan mati juga. Untuk memulai point-to-point koneksi client server, di sini kita menggunakan Transmission Control Protocol atau TCP. TCP merupakan protokol yang handal, dengan kata lain, menjamin pengiriman data yang dikirimkan dalam bentuk paket. Jika paket hilang atau rusak, TCP akan mengirim ulang data sampai memverifikasi bahwa paket telah berhasil dikirim. TCP diperlukan untuk aplikasi yang handal dalam mengirim pesan bolak-balik atau melakukan transfer file untuk memastikan bahwasanya data yang sampai sempurna di sisi lain dan memastikan data itu tidak rusak. Lanjutannya yaitu TCP/IP socket. Ketika membangun konektivitas, klien dan server masing-masing mengikat soket untuk mengakhiri kondisi mereka. Setelah sambungan telah ditetapkan, klien dan server keduanya saling membaca dan menulis ketika soket berkomunikasi. Sebuah soket adalah kombinasi dari kedua alamat IP dan nomor port. Setiap soket digunakan dalam komunikasi client server adalah titik akhir dari link komunikasi dua arah yang digunakan untuk mengirimkan paket antara aplikasi-aplikasi. Beberapa koneksi TCP dapat dimulai antara masing-masing klien dan server, dan masing-masing koneksi unik dengan kombinasi dari pelabuhan titik dan titik akhir. Server berjalan pada host spesifik, di mana ia menciptakan dan terus mendengarkan sebuah soket server
yang terikat ke nomor port tertentu dan menunggu klien untuk membuat permintaan koneksi. Klien harus mengetahui port yang benar dan elemen IP atau nama host server untuk memulai permintaan koneksi dan mengidentifikasi diri. Ketika server menerima permintaan koneksi dari klien juga menciptakan soket dan komunikasi antar klien dan server dapat mengambil tempat keduanya dan dari membaca dan menulis ke soket mereka masing-masing. Dalam aplikasi server, sesekali server soket telah dipakai dengan port yang ditunjuk. Soket baru dibuat untuk menerima permintaan koneksi server soket dengan memanggil atau menerima metode pada objek server soket. Kemudian kelas input stream reader dan kelas buffer reader dan kelas print stream merupakan objek kelas yang dipakai. Metode buffer reader objek readline digunakan untuk mendapatkan kembali masukan dari klien dan metode print stream objek digunakan untuk mengirimkan output ke klien. Dalam aplikasi klien, soket baru dibuat jika soket server menerima permintaan koneksi. Sambungan diminta oleh objek kelas soket yang dipakai lewat di alamat IP server atau nama host dan port yang dipilih sebagai argumen. Kemudian, kelas input stream reader, kelas buffer reader, dan kelas print stream merupakan objek kelas yang dipakai. Metode buffer reader objek readline digunakan untuk mendapatkan kembali masukan dari server dan print stream adalah objek. Berikut adalah ringkasan dari penjelasan awal kita ini. Yang pertama itu kita harus membuat soket atau objek server dan bukan melalui port tertentu dan alamat IP atau nama host. Gunakan input stream reader, buffer reader, dan print stream objek untuk streaming data ke dan dari setiap soket. Baca dari dan menulis kealiran antara soket menggunakan protokol mereka yang telah disepakati. Tutup input dan output stream, tutup soket atau server soket objek. Terima kasih. Di sini kita bisa langsung ke demo programnya. Di sini kami telah membuat demo programnya, sebuah demo program yang simple yang menggunakan kelas yang 3 tadi. Di sini pada kelas sock server kita membuat kelas sock server. Di sini kita mengimport semua kelas atau package yang terdapat pada Java I/O. Ya, kita mengimport semua paket kelas yang terdapat pada java.net. Setelah itu kita akan membuat sebuah objek dari kelas yang baru kita buat sebelumnya, yaitu kita membuat objek yang kita namakan sebagai server. Setelah itu kita di sini akan membuat metode yang kita pakai di sini yaitu server socket dengan nama objek yaitu srv sock. Di sini kita menggunakan port yang kita gunakan yaitu port 444. Ini harus sesuai dengan port klien juga nantinya. Berikut merupakan kelas-kelas yang dipakai, yaitu ada kelas buffer reader, ada kelas input stream reader. Tentunya buffer reader ini membutuhkan kelas tambahan, yaitu kelas input stream reader ini. Selanjutnya di sini kita akan memberikan sebuah pesan. Pesan di sini saat kita mengirimkan pesan kepada
server, maka server akan menerima pesan dan telah ada konfirmasi pada klien. Ini merupakan codingan untuk kliennya, masih sama seperti kelas server tadi. Kelas klien juga menggunakan java.io. Seluruh package kelas yang terdapat pada java.io dan seluruh package yang terdapat pada java.net. Kita namakan itu klien, dan selanjutnya kita juga membuat metode run di sini. Saat dia dijalankan, maka perintah ini akan dijalankan. Pertama kita akan buat kelas baru, yaitu SOCK dengan port yang sama dengan kelas server tadinya, yaitu 444. Harus sama di sini, kita harus sama agar bisa klien dan server itu bisa saling berkomunikasi. Kalau tadi kita dari di sini kan klien memberikan pesan ke server. Jadi akan ada kelas print stream yang kita buat objek, yaitu PS. Di sini yang akan menerima output stream yang daripada server tadinya. Dan ini merupakan output streamnya dan ini merupakan input streamnya. Baiklah, kita akan mendemo programnya. Ini kita akan mendemo server terlebih dahulu. Kita klik kanan dan kita pilih run file. Kita tunggu sampai servernya telah berjalan. Ini menandakan servernya telah berjalan. Selanjutnya kita akan menjalankan client server. Lihat di sini message kita telah diterima oleh server, yang menandakan pesannya telah terkirim. Tadinya kan ini masih kosong, artinya dia menunggu sampai klien itu dijalankan. Berikut merupakan isi pesannya, dan baru saja kita telah selesai membuat sebuah program sederhana yang menghubungkan klien dan server. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ari Eza Winata Ginting dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika. Terima kasih.